down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 0801 1282 42 90 26. Nah, di video ini saya untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sebuah program di mana buatlah program single linked list dengan insert depan belakang, hapus depan belakang, sisi tengah, panjang list, terus tampilkan list, kemudian insert dari 0 data sampai minimal 3 data, kemudian hapus dari minimal 3 data sampai 0. Nah, di sini ada logika deskripsinya di mana program ini merupakan struktur dari data linked list di mana digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang saling berhubungan melalui pointer. Kemudian setiap elemen dalam linked list disebut node yang berisi dua bagian data isi dan pointer ke node berikutnya adalah next. Nah, kemudian program menyediakan beberapa operasi dasar terhadap linked list, yaitu pertama menambahkan data di belakang, terus menambahkan node baru di akhir linked list, kemudian menambahkan data di depan TMBH depan, terus menambahkan node baru di awal linked list, kemudian menyisipkan data setelah posisi tertentu dengan menyisipkan node baru setelah node ke S dalam linked list, kemudian menghapus data dari belakang yang dimana menghapus node terakhir dari linked list, kemudian menghapus data dari depan yang dimana hapus node pertama dari linked list, kemudian menghitung panjang list dimana menampilkan jumlah node yang ada di dalam linked list, kemudian menampilkan isi listnya, dimana ini menampilkan semua data yang tersimpan di dalam linked list secara beraturan. Kemudian program menggunakan menu basis teks di mana fungsi mainnya itu sehingga menggunakan pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan dengan mengetik angka 1-9. Proses akan terus meminta input hingga pengguna memilih opsi 8, yaitu keluar. Nah, di dalam program ini juga memanfaatkan beberapa fungsi tambahan seperti awal, inisialisasi linked list menjadi kosong, terus is empty ini mengecek apakah linked list itu kosong, terus hitung itu menghitung jumlah node dalam linked list. Nah, kita lanjut aja ke C++-nya, dimana kita pakai header include iostream, kemudian using namespace std, kemudian kita menggunakan struktur data node-nya, di mana struct node, isi integer isi, kemudian node dikali node next. Nah, di mana di sini membuat struktur node yang mewakili satu elemen dalam linked list, di mana di sini ada isi, yaitu menyimpan data bertipe data integer, kemudian node ini itu tuh next pointer yang menunjukkan ke node berikutnya, atau null jika tidak ada. Kemudian kita masuk ke inisialisasikan headnya, kepalanya, terus kita buat node head di mana hit adalah pointer global untuk menunjuk node pertama dari list awalan dengan awalan kosong atau 0. Kemudian kita masuk ke fungsi awal, di mana void awal itu head sama dengan 0. Nah, di mana ini mengosongkan linked list dengan mengeset head menjadi 0, kemudian dipanggil saat program baru mau mulai. Kemudian masuk ke fungsi is empty, di mana pakai boolean is empty,
return head dengan 0. Nah, dimana ini tuh untuk mengecek apakah list itu kosong atau tidak. Kemudian baru ke mengembalikan true jika kosong, false jika false ada isinya. Kemudian masuk ke fungsi hitung, dimana kita pakai integer hitung, kemudian integer n sama dengan 0, not help sama dengan head, while help tidak sama dengan 0, and close, kemudian help sama dengan help. Next. Nah, dimana ini tuh untuk menghitung jumlah not di list, dimana untuk membuat variabel menghitung n, kemudian iterasi mulai dari head, kemudian setiap not bertambah n, ini bertambah n, kemudian mengembalikan jumlah total not. Kemudian kita masuk ke fungsi tambah di belakang dengan void tambah belakang not baru sama dengan new not cout data belakang, kemudian in baru isi, kemudian baru isi next dengan 0. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi if is kurung head baru, kemudian masuk ke else, mana not help sama dengan head, while help next tidak sama dengan null. Kemudian help sama dengan help next sama dengan br. Nah, dimana ini tuh untuk membuat not baru, meminta input dari user untuk mengisi data isi ini, terus set baru ini, baru next null ini itu karena akan jadi not terakhirnya. Nah, jika list kosong, maka not baru jadi head. Kemudian jika tidak, cari not terakhir lalu hubungkan ke not terakhir ke not baru. Nah, kita lanjut masuk ke fungsi, dimana untuk menambahkan yang di depannya dengan void tambah depan, kemudian nomor awal, terus not baru sama dengan new not semikolon cout, kita buat data depan semikolon, terus in baru itu baru isi semikolon
terus baru next sama dengan head, dan head sama dengan baru. Nah, dimana ini tuh untuk membuat not baru dengan meminta input untuk isi. Kemudian not baru akan menunjukkan ke not yang saat ini menjadi head, kemudian not baru dijadikan head yang baru. Nah, lanjut kita ke fungsi dimana untuk menyisipkan data atau menyisipkan di tengah-tengahnya dengan void sisip data not baru sama dengan new not, kemudian cout data sisip, kemudian sin baru isi semikolon, terus baru next, kemudian sama dengan 0 semikolon, terus kita ini deklarasikan variable n s while true cout sisipkan setelah data semikolon terus sin s semikolon, kemudian masuk ke pernyataan kondisi if hitung lebih kecil dari s semikolon, terus masuk cout list Anda hanya memiliki hitung data semikolon masuk, kemudian else kemudian masuk ke if pernyataan kondisi s sama dengan 0, kemudian baru next sama dengan head, kemudian head sama dengan baru, ini masuk ke else dimana integer i sama dengan 0, dan not help sama dengan head while i lebih kecil dari s kurang 1, kemudian help sama dengan help next, kemudian i plus masuk ke baru next sama dengan help next, terus help itu next, kemudian sama dengan baru. Nah, dimana ini untuk membuat not baru dengan input data isi, meminta user untuk memasukkan setelah not ke berapa mau disisipkan, terus di sini validasi jika jumlah link kurang dari posisi S ini. Jika S sama dengan 0 berarti sisip di depan, kemudian jika S kurang dari 0 maka dia cari not ke S lalu disisipkan not baru setelahnya. Nah,
Setelah itu kita masuk ke fungsi hapus belakang. Mana untuk menghapus huruf atau angka dari belakang, dimana buat void hapus belakang, kemudian if ternyata if is and terus kurung terus si out list masih kosong, kemudian masuk ke else if dimana head itu next dengan null, kurung masuk ke delete head, kemudian head sama dengan null, kemudian masuk ke else kurung masuk ke node help sama dengan head, kemudian while help next, kemudian next itu sama dengan null, masuk ke help sama dengan help next, kemudian delete help next help next sama dengan null. Nah, dimana ini itu untuk menghapus not terakhir. Jika kosong, tampilkan pesan list masih kosong, terus list masih kosong. Kemudian jika hanya ada satu not, delete head, hapus kepala. Kemudian jika lebih dari satu, cari not kedua dari belakang. Ini. Kemudian hapus not terakhir dan set help next sama dengan 0. Kemudian lanjut kita untuk lanjut ke fungsi hapus dari depan, dimana kita pakai void hapus depan dengan if is empty, kemudian si out list masih kosong, terus masuk ke else, dimana kita buat node help sama dengan head, kemudian head itu sama dengan head next, kemudian delete help. Nah, dimana ini tuh menghapus not pertama yaitu di kepalanya. Terus jika kosong maka tampilkan pesan list masih kosong, kemudian jika ada pindahi head ke not berikutnya, kemudian hapus not lama yang sebelumnya jadi head. Kemudian kita masuk ke fungsi dimana panjang listnya dengan void p panjang list cout panjang list hitung, kemudian dimana ini menampilkan jumlah not di list dengan memanggil fungsi hitung. Terus kita masuk ke fungsi untuk tampilkan isi listnya, dimana kita pakai void
tampil list dengan if is entry kurung masuk ke cout list masih kosong, kemudian else cout list, kemudian not help dengan head, kemudian while help tidak sama dengan null, kemudian cout help isi ini kolon, terus help dengan help next. Nah, dimana ini untuk menampilkan semua isi note dari head ke null. Kemudian jika kosong, tampilkan pesan list masih kosong. Nah, kita lanjut ke fungsi mainnya, dimana kita buat in main char opsi awal, kemudian itu dimana out kita buat opsinya satu tadi tambahkan data belakang isi jarak, terus out yang kedua itu tambahkan data depan, kemudian out ketiga itu sisi data, kemudian out lagi. Yang keempat itu kita buat hapus data belakang, kemudian out kelima itu hapus data depan, kemudian out yang keenam itu panjang listnya, kemudian baru yang ketujuh out 7 itu tampilkan semua listnya itu, kemudian baru keluar out yang ke-8 kita buat keluar n, kemudian tampilkan out opsi, kemudian in opsi. Nah, baru masuk ke pernyataan kondisi dimana if opsi sama dengan 1, kemudian tambah belakang, kemudian baru else if dimana opsi sama dengan 2 itu tambah depan, kemudian else if lagi opsi sama dengan
opsi sama dengan 3 itu sisip data. Kemudian else if lagi sama dengan opsi sama dengan 4 itu dia hapus belakang. Kemudian else if lagi itu opsi sama dengan yang kelima itu hapus depan. Kemudian yang keenam masuk ke else if opsi sama dengan yang keenam itu dia panjang list. Kemudian yang ketujuh kita buat opsi sama dengan 7 itu kita buat di sini tampilkan list, tampil list. Kemudian else if lagi opsi sama dengan 8 itu keluar out input tidak valid. Kemudian baru out beri spasi. Kemudian while opsi tidak sama dengan 8. Nah, dimana ini fungsi utamanya untuk menjalankan program yang menampilkan menu kepada pengguna yang terdapat 8 opsi dan menerima input pilihan opsi dan memanggil fungsi terkait. Nah, ulangi sampai pengguna memilih opsi 8 yaitu keluar. Nah, coba kita run programnya. Nah, di sini ada menu di mana ada 8 opsi, di mana 1 itu tambahkan data belakang, terus 2 itu tambahkan data depan, 3 itu sisipkan data, 4 hapus data belakang, 5 hapus data depan, 6 panjang list, terus 7 itu tampilkan list, kemudian keluar. Nah, misalkan kita mau menambahkan data di belakang, kita pilih opsi 1. Nah, data belakangnya kita mau isi 3. Nah, kemudian kita cara mengecek yang ada di listnya, kita membuat pilihan opsi ketujuh untuk menampilkan listnya. Nah, maka yang keluar listnya 3. Nah, kita pilih opsi, misal kita mau menambahkan data depan, maka kita pilih opsi kedua, terus masukkan data depannya, misalnya kita masukkan 4. Nah, jika kita mau melihat tampilannya, maka kita pilih opsi ketujuh, maka keluar 4 yang tadi data keempat itu di depan dan data ketiga itu di belakang. Nah, kemudian kita ingin mensisipkan data, misalkan kita mau pilih opsi ketiga. Nah, kita sisipkan data angka 5, misal angka 5. Nah, terus sisipkan setelah data ke mau kita buat di tengah-tengah ini, jadi kita sisipkan data ke 1, setelah 1 data ke 1, maka kita cek tampilan listnya. Nah, menjadi di tengah 4, karena tadi kita memilih sisipkan setelah data ke 1, yaitu 4. Nah, jadi di belakang 4. Nah, jika kita mau menghapus data belakang, nah kita pilih opsi keempat. Nah, maka 3-nya bakal kehapus. Kita cek dulu tampilkan list. Nah, maka 3 kehapus. Nah, jika data kita ingin menghapus data depan, nah kita pilih opsi kelima. Nah, maka nanti list itu akan yang di depan akan kehapus, 4-nya kehapus. Nah, kita cek, pilih opsi ketujuh. Nah, jadi sisa 5. Nah, kemudian kita mau tambah lagi misalnya. Kemudian yang di depan kita buat. Nah, terus kita mau memilih opsi panjang list dengan 6. Nah, kemudian kita tampilkan listnya. Nah, jadi ada 3, 6,
356. Nah, jika kita mau keluar dari program, tinggal pilih opsi ke-8. Nah, maka keluar dari program. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.